pengibaratannya api yang membara itu pasti ada padamnya. Yang namanya demam agama menurut saya itu demam agama. Mengapa? Sebab jalur yang sesungguhnya itu bangsa ini itu bangsa kapitayan. Artinya kapitayan ya beriman itu tidak harus menggunakan agama, begitu loh, itu kapitayan. Yang namanya beriman itu intinya ya ngakoni adanya yang menciptakan hidup, mengakui adanya yang menciptakan hidup, dan hukum karma. Artinya sopo gawe nganggo, sopo nyilih balekake, sopo nandur mesti bakal ngunduh lah. Ya sementara ini di situ hanya teori-teori saja gitu, mempelajari teori. Saya cenderung kepada praktek. Namun bukan berarti saya benci, enggak. Namun kita mengajak kepada introspeksi ya. Introspeksi, saya menjelekkan kiai yang mencabuli juga enggak gitu loh. Kita mengkaji bersama. Artinya sumur gue mesti anak pacerane. Ngitung paweling kaki sabdo palon pamono swantara. Tapi ulo salam yo atu bagyo wis Hong wilahing jati nuhune jata-jati leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Dulu itu banyak yang membangga-banggakan ya, kalau zaman tahun 90-an itu pondok pesantren modern Gontor yang paling ternama itu. Kalau sudah lulusan Gontor, seolah-olah sudah tidak gentar lagi dalam menghadapi kehidupan dalam masyarakat ini ya, niscaya terhormat, niscaya akan bisa ngangkat harkat dan martabat baik keluarga maupun bangsanya. Itu tahun 90-an itu maraknya pondok pesantren Gontor. Terus lagi kesini banyak yang alumni yang mungkin tidak dari Gontor saja, dari Ploso Jenar. Ploso Jenar itu kalau dalam pewayangan ya Patih Sengguni kan, itu dari kesatrian Ploso Jenar kalau nggak keliru begitu. Orang saya bukan dalang profesi, namun saya dalang misi ya. Dalam arti kalau saya memainkan wayang itu ya manakala ada misi. Misi apa? Misi lakon yang urip, umpamanya lakon Sabdo Palon Nagih Janji, itu kan jarang yang melakonkan kecuali saya umpamanya begitu. Terus lagi sekarang itu menjamurnya pondok-pondok pesantren hampir di setiap desa ya, hampir atau setidaknya di setiap kecamatan niscaya. Untuk di Pulau Jawa khususnya ini ya lebih dari satu gitu. Jadi dibikin rata-rata mungkin ya mungkin sudah ribuan pondok lah. Lah kalau kita telisik sekarang itu pengibaratannya api yang membara itu pasti ada padamnya. Yang namanya demam agama menurut saya itu demam agama. Mengapa? Sebab jalur yang sesungguhnya itu bangsa ini itu bangsa kapitayan. Artinya kapitayan ya beriman itu tidak harus menggunakan agama, begitu loh, itu kapitayan. Yang namanya beriman itu intinya ya ngakoni adanya yang menciptakan hidup, mengakui adanya yang menciptakan hidup, dan hukum karma. Artinya sopo gawe nganggo, sopo nyilih balekake, sopo nandur mesti bakal ngunduh. Lah ini imam yang pokok ya, iman maksudnya. Lah kalau imamnya itu ya sesepuh yang mumpuni kan. Kalau sepuh itu berarti yang mumpuni. Kalau sepah itu umurnya saja, umurnya tua tapi sepah. Nah,
lir sepi, sepo, lir sepah samun. Nah, berbeda dengan orang yang sepuh. Yang disepuhkan itu ya, namun setidaknya yang disepuhkan usianya ya tentu 50-an, tidak seperti sekarang kan 35, 40 sudah mendirikan pondok. Kalau 40 masih mending lah umpamanya. Ya ada fasenya. Maksudnya umur itu kalau dalam tembang mocopat dari mijil itu sampai dengan pangkur. Nah, mijil itu lahir, pangkur itu sudah niat mungkur, itu barulah jadi kesepuhan. Lah usianya ya rata-rata 50 gitu, 50 ke atas itu sudah tembang pangkur. Pangkur itu ya pang ibaratnya itu sudah mungkur lah intinya. Pangkur itu sudah mungkur lah. Kalau sekarang ya masih muda mendirikan pondok terus jadi ustadz, terus ustadzah itu ya masih kegedean karep. Kalau bicara nafsu mungkin keliru ya, masih kegedean karep lah. Sesungguhnya fenomena apa? Artinya banyaknya kiai secara terang-terangan itu, kiai mencabuli santri, itu kan sekarang kan tidak ada kiasan ya, nggak ada bahasa kiasan. Kalau dulu masih mending lah, yang namanya pagar makan tanaman itu kan tidak terang-terangan. Itu pagar makan tanaman ya kurang lebih antara kiai mencabuli santrinya itu berarti pagar makan tanaman. Kalau Jawa yang ke sana malah lebih ngelungit lagi, lebih salokannya itu, bahasa miringnya itu lebih hebat lagi lah cara terang-terangan. Kuwi jenengane gajah ngidak rapah gitu loh, kan sudah berbeda jauh lah. Kalau dalam bahasa Indonesia ya pakar makan tanaman lah. Saya akan menyampaikan, tidaklah kita muluk-muluk ya, namun sekali lagi saya mengatakan di depan bahwa bangsa kita itu bangsa kapitayan. Lah, manakala sudah menyimpang dari kapitayan dan berpihak kepada salah satu yang kita semua tahu bahwasanya agama itu adalah ya pemahaman dari mancanegara gitu saja. Agama itu ya impor lah, produk iman impor begitu. Artinya bukan iman yang sesungguhnya. Nanti kalau saya mengatakan bahwasanya bangsa ini sudah tertata sebelum agama tertata, mungkin ada yang tidak rela gitu loh. Bahkan kita dianggap nyembah batu. Namun, hei para kiai, hei para pantai, hei para, jadi ikut-ikut Pak Prabowo ini, hei para koruptor gitu. Kalau Pak Prabowo kan seperti itu. Hei para pantai, hei para pendeta, hei para mangku. Sesungguhnya bangsa ini tidak perlu teori gitu loh. Saya nggak mengatakan agama itu teori gitu. Namun yang jelas tidak perlu teori yang berlebihan. Namun praktek itu yang lebih diutamakan. Makanya untuk saat ini saya jujur saya mengatakan saya enggan sabat tempat ibadat. Nah kan lucu kan, yang katanya padahal dulu saya pernah menjadi ketua BKRM. Badan Ketua Remaja Masjid lah intinya, waktu mudanya saya. Tapi sekarang itu saya, ya sementara ini di situ hanya teori-teori saja gitu, mempelajari teori. Saya cenderung kepada praktek. Namun bukan berarti saya benci, enggak. Namun kita mengajak kepada introspeksi ya. Introspeksi, saya menjelekkan kiai yang mencabuli juga enggak gitu loh. Kita mengkaji bersama. Artinya sumur gue mesti anak pacerane. Lah kalau saya itu membenci juga pamali atau orang ilok kalau istilah Jawa, ya membenci seseorang itu apapun bentuknya orang, apapun jeleknya kelakuan orang, ya nggak boleh saya membenci. Ya, ibaratnya sumur, sekali lagi sumur itu ada pacerane, ada sumbernya tentu ada paceran. Lah sekarang yang dianggap sumber itu sedang menjadi paceran. Lah ini kan harus tersegala. Saya akan menyampaikan bahwa kalau keyakinan saya banyaknya para kiai yang mencabuli santri ini, menurut saya kewalat karo dahyang tanah Jawa begitu loh. Kewalat karo dahyang tanah Jawa, sebab berawal dari kapitayan yang sudah diripta dari
mijil, tembang mocopat, tembang mocopat itu ya membaca kiblat papat, membaca anasir 4. Kiblat papat itu ya tangga teparo ngarep mburi, ya kanan kiri itu kiblat papat. Nah, terus sedulur papat, kelima pancer. Pancer itu sukmanya sedulur papat itu ya anasir 4 itu yang sifatnya kehidupan gaib dari anasir bumi, geni, banyu, lan angin. Yang saya pernah menyampaikan bahwa setiap orang mesti melakoni geni horo, banyu horo, angin horo, lan bumi horo. Lah ini perlu kita lantunkan kembali, kita praktekkan kembali. Cara kasare wis ora nemen-nemen guli yakin banget karo agama anane surga karo neraka gitu loh. Artinya surga dan neraka sudah tertulis pada leluhuran kita. Wong urip ngunduh wong pakarti. Intinya manusia itu berbuat kebajikan, ora usah nganggo teori sing macam-macam lah. Lah apa patut wong ibadah kok mengorbankan ribuan bahkan jutaan nyawa gitu loh. Ya kan? Lah, saya nggak mengatakan korban itu salah nggak gitu loh. Menurut Buddha, itu tidak boleh kita makan yang seperti itu. Namun, kalau menurut yang satu, itu katanya dianjurkan. Lah kan ini, lah lebih jauh lagi, telah tertulis pula, bukan arti korban darah dan dagingnya, bukan. Namun pengorbanan dalam jiwa ini, cinta kasih kepada sesama, ya melebihi cinta kasih kepada dirinya. Itu kalau mau tasawuf atau suluk atau pendekatan diri kepada Tuhan atau mencari iman yang sungguhnya lah. Ini menurut saya banyaknya kiai yang mencabuli santri menurut saya adalah wis titi mangsane para blegeduk monyor-monyor yang tidak mengakui bahwa kita sudah punya iman yang lebih tinggi derajatnya dari iman agama terang-terangan itu, umpamanya gitu loh. Lawang di sana itu masih mohon maaf semaaf-maafnya, Nabi ini burung lahir, di sini sudah tertata sebuah negara gitu loh. Di sini sudah tertata ada Ratu Sima begitu loh. Lah ini masih nggak percaya kepada diri kita itu sendiri ya, karena ya bukan rahasia lagi ya. Agama juga tendensinya ekonomi, jadi artinya ya sekarang kiai kalau saya mengatakan bubar sajalah pondoknya gitu ya, di karangan pangan lah gitu loh, di karangan pangan. Kalau keluhuran kita kapitayan, saya mau mendirikan yayasan saja mau sarkiler nanti dianggap lah, kalau dia kan sudah nggak tahu malu sampai dengan warung sate dia ada kotak amal gitu loh, dia kan ya repot lah. Kalau saya kan bukan kelas seperti itu ya, kalau yang mau gitu loh sini. Kalau yang mau, kalau yang enggak ya enggak gitu loh. Kalau yang mau peduli, yang sing hanya ngomongnya, wah cara meledak-meledak karena kayak mecah jagat, tapi sepeser be orang gelem mandil terus ngotek-ngotek ya ada gitu loh cara kasarnya. Jadi ini sebuah hal yang menurut saya kita introspeksi dan semestinya kita kembali kepada jati diri bahwa bangsa ini bangsa kapitayan. Sekali lagi bangsa kapitayan. Artinya beriman ora kudu nganggo agama. Terus ekonomi ora kudu nganggo duit. Ya artinya di sini nggak ada bekerja embret lah. Anak wong embret kue kan setelah Belanda masuk gitu loh. Artinya begini. Wong embret ya dol tenaga kue haram gitu, ora ilok gitu loh. Bukan haram ya, sekali lagi aslinya ora ilok kan dol tenaga. Nyambut karyo terus ya temandang karyo kanggo memayu hayuning bawono gitu loh. Jadi orang Indonesia ya embret orang embret ya gobrak gabret lah. Sekarang sudah embret atau pekerja di UMR gitu loh, dibatasi, kejam banget kehidupan sekarang gitu loh. Terus lagi ya katanya gratis, namun ya prakteknya ya nggak ada lah di pondok pesantren gratis gitu menurut saya. Ya yang saya tahu paling santri dalam gitu, santri dalam itu ya santri yang di rumah kiai, tinggal di rumah kiai, setidaknya ya tenaga itu diandilkan dan lalu imbalannya nyaris nggak ada, paling barokah kayak gitu dong loh. Jadi ya kalau saya di sini ada yang ikut saya, namun ya tetap ada imbalannya, walaupun ya mohon maaf sebulan 200-300 tetap kasih imbalan begitu loh. Namun yang saya tahu ya intinya
banyak kiai sing ngertine mung diwai, banyak loh ya, bukan semua. Ngertine mung diwai mau kaweh begitu loh. Ya kan repot banget lah. Ya kayak kita mau mendirikan joglo saja itu ya kesusahan gitu loh. Intinya saking ingkare sehingga danyang tanah Jawa ge cara nune ngabruk. Gitu jenengane kalau istilah Jawa itu bentuk sing tawang, kalau istilah Jawa kesandung ing ratan. Jadi para kiai yang demikian itu jenenge kesandung dalan rata, kesandung tapi di jalan yang rata dan kebentus tapi ditawang lah nggak ada apa-apa kok. Ya kebentus artinya kan di situ angan-angannya sendiri. Angan-angan sudah merasa kayak jadi wali, terus ya sih mungkin pada orang aku nabi lah, intinya seperti itu. Jadi fenomena ini adalah sedang mau tidak mau kita akan dipaksa kepada kembalinya ajaran budi. Mau tidak mau kita sedang dipaksa untuk kembalinya ajaran budi atas kegaiban Dahyang Tanah Jawa atau Ki Bodronoyo. Secara demikian, terima kasih.